Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kembali ada kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan kami masih tetap melanjutkan seri kisah para rasul. Kayak mohon supaya Engkau hadir baik di sini di gereja maupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti baktian melalui YouTube Live. Dan Tuhan, sekali lagi kami mohon ampun atas segala dosa kami, dan kiranya Kau memimpin acara firman ini baik penyampaian maupun penerimaannya. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani pikiran khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi dan bungkus firman-Mu dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, supaya jangan semuanya keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang yang mendengarkan. Berikan kami, berikan mereka kesegaran, berikan mereka hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan juga terang secukupnya supaya mereka bisa mengerti. Dan setelah mengerti, biar mereka dengan pertolongan rohmu bisa menjadi pelaku dan penanggap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami sekali lagi sadar setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami mengerti godaan dan pekerjaannya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, berfirman kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah menyelesaikan kisah 11 dan kita masuk dalam kisah Rasul pasal 12. Dan kita membahas ayat 1 sampai dengan ayat 24. Nah, kita baca dulu teksnya ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu, dalam ruang itu. Malaikat itu melepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggamu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir demikian, berpikir sebentar,
Pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang juga disebut Markus, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengutuk pintu gerbang, datang seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengutuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tapi karena kiranya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tapi Petrus terus mengutuk, dan ketika mereka membuka Petrus dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntutnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya keempat prajurit-prajurit itu, mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang-orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato pada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika juga ia ditampar mereka Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Saudara, kita melihat dengan jelas dari cerita ini ya, bahwa pada saat itu, khususnya pada bagian awal dari cerita ini, gereja mengalami saat-saat yang sangat gawat. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-31, ini saya bacakan ya. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Saudara, hal seperti itu jangan diharapkan bisa terjadi terlalu lama ya. Tidak mungkin akan terlalu lama. Baik untuk kita secara pribadi kalau kita betul-betul Kristen, dan untuk gereja kita yang benar, itu tidak mungkin ketenangan atau damai itu bisa terjadi terlalu lama. Karena setan tidak akan pernah mendiamkan gereja yang benar ataupun orang Kristen yang benar. Jadi kalau gereja mengalami masa damai itu paling-paling sebentar, demikian juga orang Kristen secara pribadi. Dan setelah itu setan akan menyerang lagi. Dan di sini kita melihat bahwa kalau dalam kisah 9 tadi ada masa damai, sekarang dalam kisah pasal 12 ini eh, terjadi serangan lagi, dan ini serangan yang sangat hebat. Dan kita melihat bahwa pada saat itu, poin yang pertama ya, Raja Herodes sedang berkuasa. Saya kira saya perlu menjelaskan tentang Herodes ini ya. Ini sudah saya jelaskan di dalam pada waktu saya membahas Injil Matius, betul ya. Jadi keluarga Herodes itu di dalam kitab suci kita menjumpai banyak Herodes. Untuk bisa mengerti hubungan mereka, kita perlu mempelajari keluarga Herodes. Jadi yang pertama ini adalah Herodes yang agung ya. Kalau dia punya banyak anak ini, Aristobulus, Filipus I, Archelaus, Antipas, Filipus II. Semuanya ini juga disebut dengan nama Herodes. Herodes ini kayaknya suatu gelar ya. Lalu Aristobulus ini punya dua anak, Herodias dan Agrippa I. Filipus I ini punya anak Salome. Dan lalu Herodes Agrippa I ini punya anak Bernike, Agrippa II, dan Drusilla. Nah, sebagai penjelasan atau keterangan, Herodes yang agung ini, yang di atas sendiri ini ya, ini Yesus lahir pada zamannya, dia yang membunuh bayi-bayi di Bethlehem, dan orang Majus datang itu juga pada dia ya. Itu diceritakan dalam Matius 5, Matius 2 dan Lukas 1 ayat 5. Lalu anaknya yang namanya Aristobulus ini tidak ada dalam kitab suci, hanya ada dalam sejarah.
Herodias ini mula-mula dia adalah istri dari Filipus satu dan mendapatkan anak Salome, lalu dia menjadi istri dari Herodes Antipas. Ini ada dalam Matius 14 ayat 3. Jadi ini Herodias ini ya. Tadi dia istri dari Filipus satu ini ya. Jadi ini sebetulnya keponakan ini ya. Mestinya incest ini ya. Tapi ya perlu dimaklumi mereka ini orang brengsek semua. Dan lalu Herodias ini eh, menjadi istri dari Antipas. Nah ini yang di sini ya, Antipas ini. Jadi dari pertamanya menikah dengan paman yang pertama, lalu ini diceraikan, lalu dia menikah dengan paman yang kedua. Jadi ini incest lagi ya. Lalu kita bisa melihat ya Agripa yang pertama ini ya, dia yang membunuh Rasul Yakobus ya, dan yang diceritakan dalam kisah Rasul 12 ini adalah dia ya. Dia memenjarakan Petrus dan akhirnya mati dimakan cacing-cacing dalam kisah 12 ayat 1-23. Lalu Agripa kedua pertemuannya dengan Rasul Paulus diceritakan dalam kisah 25 ayat 13-27. Ini Agripa yang kedua ini ya. Bernika diceritakan dalam kisah 25 ayat 13 dan 23, juga dalam kisah 26 ayat 30. Terus Silas diceritakan dalam kisah Rasul 24 ayat 24. Dan Filipus satu ia adalah suami pertama Herodias dan ayah Salome. Matius 14 ayat 3. Salome adalah anak Filipus satu dan Herodias. Matius 14 ayat 3. Archelaus diceritakan dalam Matius 2 ayat 22. Saya kira pada waktu Yusuf lari ke membawa Yesus itu, lalu dia takut karena Archelaus ini yang tidak kalah kejamnya dengan bapaknya itu menjadi raja. Nanti pas dia mengambil Herodias sebagai istrinya, dia ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Dia juga yang membunuh Yohanes Pembaptis dan dia juga yang mengirim Tuhan Yesus kembali kepada Pontius Pilatus. Jadi Pontius Pilatus kirimkan Yohanes Pembaptis kepada Herodes Antipas ini, dan Herodes Antipas kirimkan kembali kepada Pontius Pilatus. Ini ada dalam Matius 14 ayat 1, Markus 6 ayat 14, dan Lukas 23 ayat 7 ayat 12. Filipus 2 diceritakan dalam Lukas 3 ayat 1, dia kawin dengan Salome. Saya kira hanya itu saja yang cukup yang ceritakan. Saya kira bagian ini nanti saya masukkan di dalam makalahnya ya. Jadi ini Raja Herodes ini adalah yang tadi kita sudah ceritakan ya. Karena yang poin yang pertama ayat 1 ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ini adalah Herodes Agripa satu, saudara dari Herodias, istri Herodes Antipas dalam Matius 14. Dan ini jelas adalah orang yang brengsek. Dan kalau orang brengsek berkuasa, itu pasti merupakan bencana bagi gereja. Hal yang kedua, saudara, Agripa satu ini melakukan hal-hal yang buruk, yaitu pertama poin A, dia bertindak keras terhadap beberapa jemaat. Itu dalam ayat 1 tadi kita bahas sekali lagi. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Dan poin B, dia membunuh Rasul Yakobus dalam ayat 2, yang menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Jadi maksudnya dipenggal ya. Dan ini adalah satu-satunya rasul yang kematian syahidnya itu diceritakan dalam Alkitab. Kalau Yudas itu bukan mati syahid kan ya, dia mati gantung diri. Tetapi kalau Yakobus ini mati syahid dan satu-satunya rasul yang mati syahidnya diceritakan dalam Alkitab. Dan dua rasul yang diceritakan kematiannya dalam Alkitab hanya Yudas Iskariot dan Yakobus ya. Sekarang saya akan tanyakan kepada ChatGPT ya. Pertanyaan satu-satunya rasul yang mati syahid yang diceritakan dalam Alkitab adalah Rasul Yakobus. Dari mana kita tahu kematian syahid dari rasul-rasul yang lain? Dan apakah itu bisa dipercaya? Ya, kita sering melihat, tahu dalam video TikTok dan sebagainya itu ada orang yang menceritakan rasul ini matinya begini, rasul ini matinya begini, dan sebagainya. Padahal itu tidak ada di dalam Alkitab. Jadi saya tanyakan dari kepada ChatGPT,
Dari mana kita tahu kematian syahid dari rasul-rasul yang lain dan apakah itu bisa dipercaya? Dan ini jawaban dari ChatGPT. Betul. Di dalam Alkitab satu-satunya kematian syahid Rasul yang benar-benar diceritakan secara langsung adalah Yakobus anak Zebedeus. Kisah para Rasul 12 ayat 1 dan 2. Tentang Rasul-Rasul lainnya, Perjanjian Baru tidak memberikan catatan eksplisit bagaimana mereka mati. Sumber tentang kematian syahid para Rasul berasal dari tradisi gereja mula-mula, church tradition, yaitu tulisan para bapak gereja dan Kristen awal yang hidup 1 sampai 3 abad setelah peristiwa itu. Sumber-sumber ini biasanya mencampur pertama kesaksian lisan, oral tradition dari jemaat-jemaat yang mereka layani. Kedua, catatan gereja lokal, kadang-kadang surat atau arsip yang kini hilang. Dan ketiga, legenda atau cerita rakyat Kristen yang berkembang di berbagai daerah. Sekarang ini jawaban selanjutnya, dari mana kita tahu sumber historis? Berikut ini beberapa sumber awal yang menyebutkan kematian para rasul. Nah, ini rasulnya ya, Petrus dan sebagainya. Ini sumber utama tradisi, cara kematian menurut tradisi ya. Rasul Petrus menurut Tertullian dalam bukunya Skor Piake, saya tahu baca gimana, 15. Ini tahun kira-kira 200 Masehi. Dan juga Origen di kota para Eusebius. Nah, ini mungkin judul bukunya ya. 3.1.2. Lalu Jerome De Viris Illustribus 1. Cara kematiannya disalibkan di Roma di bawah Nero, kepala di bawah ya, disalibkan dengan kepala di bawah. Lalu Paulus dalam 1 Klemen 5 sampai 7, lebih kurang 96 Masehi. Eusebius H. HE 225 dan Jerome dipenggal di Roma di bawah Nero. Lalu Rasul Andreas, Akta Andreae, Apokrif, lebih kurang abad 2, abad 3, Gregorius dari Tours, disalibkan berbentuk X di Achaia. Yakobus anak Alpheus, Hegesippus, dikutip Eusebius, SAE 223, meskipun kemungkinan ini tentang Yakobus saudara Yesus, jadi tidak pasti yang Yakobus yang mana itu ya. Karena yang namanya Yakobus ada banyak kan. Dirajam atau dilempar dari bait Allah lalu dipukul, lalu dipukul dengan bentungannya pada kepalanya sampai dia mati. Lalu Thomas Akta Tomai Apokrif ditombak di India, dan Filipus Akta Filipi, ini laki-laki kitab Apokrif, disalibkan atau digantung. Jadi di sini tidak ada kepastian atau disalibkan atau digantung di Hierapolis. Lalu Bartolomeus, tradisi Armenia dan Eusebius, disalibkan atau laki-laki atau yang dikuliti hidup-hidup. Keduanya ini sangat menyakitkan ya. Mau disalibkan ya menyakitkan, dan dikuliti hidup-hidup itu tidak tahu bagaimana rasanya ya. Matius, tradisi Ethiopia dan Persia, ditikam atau dibunuh dengan pedang. Simon Selot, tradisi Barat, disalibkan atau dipotong dua, laki-laki atau ya. Matias ini pengganti dari Yudas Iskariot ya. Tradisi Ethiopia dirajam dan dipenggal. Yohanes, tradisi baptistik Polikarpus Irenaeus, tidak mati syahid, meninggal tua di Efesus. Jadi ini satu-satunya rasul yang tidak mati syahid ya. Kalau Yakobus adalah rasul yang mati syahid pertama kali, maka Yohanes ini adalah mati yang paling akhir ya. Jadi yang ini dua bersaudara kan, yang satu mati pertama dan yang kedua mati paling akhir. Dan yang satu mati syahid, yang ini tidak mati syahid tapi dia meninggal tua di Efesus. Dan kedua, apakah itu bisa dipercaya? Tingkat keandalannya atau tingkat bisa dipercayaannya bervariasi. Poin A paling kuat, pertama Petrus dan Paulus, didukung sumber awal 1 Klemen, Tertullian, Origen, dan Eusebius yang cukup dekat dengan masa mereka. Kedua, tradisi kematian di Roma di bawah Nero diakui luas
termasuk oleh penulis Kristen dan non-Kristen. Lalu yang tingkat keandalannya sedang, Thomas Andreas Jacobus Alpheus, tradisi cukup tua tapi bercampur unsur legenda. Poin C, lemah atau legenda. Jadi ini tingkat keandalannya lemah ya. Bartolomeus Simon Serot Matias. Tidak ada bukti awal, baru muncul di abad ketiga atau keempat atau lebih lambat. Masalah utamanya semakin jauh dari masa perjanjian baru, semakin banyak detail dramatis yang muncul sehingga sulit memisahkan fakta dari hiasan cerita. Ketika ringkasan poin A, Alkitab hanya mencatat kematian Said Yakobus anak Zebedeus secara eksplisit. Poin B, kematian para rasul lainnya kita ketahui dari tradisi gereja mula-mula, bukan dari kitab suci. Poin C, tradisi ini memiliki bobot berbeda-beda. Pertama, sangat kuat untuk Petrus dan Saint Paulus. Kedua, sedang untuk beberapa lainnya. Dan ketiga, lemah atau legendaris untuk sisanya. Poin D, sebagai sejarah perlu dibaca dengan kehati-hatian. Tidak semua detail bisa dianggap pasti. Tetapi kemungkinan besar sebagian besar rasul memang mati syahid sesuai pola penderitaan yang Yesus nubuatkan dalam Yohanes pasal 15 ayat 20 dan Matius 10 ayat 17 sampai dengan 22. Tidak bisa baca sendiri ayatnya ya. Saya tanyakan lagi ya. Pada waktu kamu mengatakan disalibkan atau dikuliti hidup-hidup dan disalibkan atau digantung dan sebagainya, apakah itu berarti tidak ada kepastian bagaimana cara orang-orang itu mati syahid? Dan jawaban ChatGPT, ya tepat sekali kalau ada dua versi seperti itu, disalibkan atau dikuliti hidup-hidup, atau disalibkan atau digantung. Itu berarti tidak ada kepastian sejarah tentang bagaimana tepatnya mereka mati syahid. Penyebab ketidakpastian ini, pertama, sumbernya berbeda-beda. Poin A misalnya untuk Bartolomeus, tradisi Armenia mengatakan ia dikuliti hidup-hidup di Albanopolis, sementara tradisi lain mengatakan dia disalibkan. Poin B yang ini munculkan catatan dari gereja-gereja di wilayah berbeda, berkembang secara independen dan kadang bercampur unsur legenda. Kedua, tidak ada catatan saksi mata tertulis yang bertahan. Poin A, tidak seperti Yakobus dalam kisah Rasul 12 ayat 2 atau kematian Stefanus dalam kisah Rasul 7. Catatan Rasul-Rasul lain tidak ada dalam Alkitab. Poin B, sumber-sumber yang kita punya selain berasal dari 100 sampai 300 tahun kemudian. Ketiga, banyak cerita berasal dari tulisan apokrif. Pertama, Acts of Peter, Acts of Andrew, Acts of Thomas, dan lain-lain ditulis di abad kedua atau tiga, sering untuk tujuan mengajar rohani atau apologetik, bukan laporan secara murni, dan ini tidak termasuk kanonnya. Kedua, ceritanya kadang ditambah detail dramatis, misalnya salib berbentuk X disiksa lama, mukjizat sebelum mati, dan sebagainya. Poin keempat, campuran fakta dan hiasan. Mungkin benar mereka mati syahid di wilayah yang disebut, tapi detail cara kematiannya bisa berbeda tergantung versi tradisi yang sampai ke kita. Kesimpulan singkat, pertama untuk beberapa rasul, Petrus atau Paulus, tradisi sangat konsisten, tingkat kepastian tinggi. Untuk kedua, untuk yang lain, tradisi yang bervariasi, dan cara kematiannya tidak bisa dipastikan 100%. Ketika kita bisa mengatakan menurut tradisi tertentu ia mati dengan cara X, tapi tradisi lain mengatakan cara Y, sambil menandai bahwa itu tidak sama kuatnya dengan catatan Alkitab atau sumber abad pertama. Lalu saya tanya lagi ya, bagaimana dengan cerita tentang Petrus yang melarikan diri lalu bertemu dengan Yesus, lalu Yesus mengatakan bahwa dia akan ke sana untuk mati untuk kedua kalinya. Lalu Petrus menolak dan dia kembali sehingga ditangkap. Dan pada waktu mau disalib ia berkata, aku tidak pantas mati sebagai Tuanku, salibkan aku dengan mata, dengan kepala di bawah. Dari cerita ini saya pernah dengar atau saya pernah baca dari satu tulisan, saya tidak tahu di mana ya. Lalu ini jawaban ChatGPT. Cerita yang kamu maksud itu adalah tradisi yang dikenal sebagai Quo Vadis. Quo Vadis itu kata-kata bahasa Latin, artinya kemana engkau pergi. Dan ini tidak ada di Alkitab, tapi berasal dari tradisi gereja mula-mula, khususnya dari tulisan apokrif, Acts of Peter, lebih kurang akhir abad kedua. Isi ceritanya, versi populer tradisi ini kira-kira begini.
Poin A, Petrus telah melarikan diri dari Roma karena penganiayaan Kaisar Nero. Poin B, di jalan dia melihat Yesus datang dari arah berlawanan. Petrus bertanya, Domine quo vadis, Tuhan, kemana engkau pergi? Yesus menjawab, aku pergi ke Roma untuk disalibkan sekali lagi. Poin D, Petrus mengerti maksudnya bahwa dia harus kembali untuk mati syahid, lalu ia balik ke rumah. Ia ditangkap dan ketika ia disalibkan, ia berkata, aku tidak pantas mati, disalibkan seperti Tuanku, salibkan aku dengan kepala di bawah. Poin F, ia pun disalibkan terbalik. Lalu poin kedua, sumber tertulis. Poin A, Acts of Peter Apocryph, lebih kurang 180, 190 Masehi, pasal 35-38. Ini sumber utama kisah ini. Poin B, Origen dikutip Eusebius, History Ecclesiasticus, itu singkatan apa, tidak tahu ya. 3.1.2 menyebut Petrus disalibkan terbalik, tapi tidak menceritakan bagian quo vadis yang ketemu Yesus itu ya. Lalu poin C, Jerome The Virus Illustribus 1, lebih kurang 392 Masehi, mengulang cerita salib terbalik, kemudian berdasarkan Origen atau tradisi yang sama. Poin ketiga, tingkat keandalannya. Poin A, salib terbalik Petrus cukup konsisten disebut oleh Origen tahun 185 sampai 254. Jerome abad keempat dan tradisi Roma. Walaupun tidak didukung bukti abad pertama, konsistensinya membuat tradisi ini cukup mungkin. Poin B, bagian quo vadis hanya ada di Acts of Peter yang jelas mengandung unsur legendaris dan dramatis. Ini membuatnya lebih lemah secara sejarah, tapi kuat secara tradisi gereja dan populer dan pengajaran rohani. Poin keempat adalah pengaruh di gereja. Poin A, cerita ini diabadikan di gereja Dominico Vadis di Via Appia Roma. Kelihatannya di gereja Katolik, rasanya nggak tahu saya. Poin B, pesannya sering dipakai untuk menekankan keberanian dan kesetiaan sampai mati. Dan poin C, walaupun unsur dialognya mungkin legenda, tradisinya ingin menubuatkan Yesus, menegaskan nubuat Yesus di Yohanes 21, ayat 18 dan 19, bahwa Petrus akan mati dengan cara yang memuliakan Allah. Saya berikan ayatnya di sini. Ini bukan dari ChatGPT, tapi dari saya sendiri ya. Yohanes 21 ayat 18-19, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya atau menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata, Petrus, ikutlah aku. Jadi kematian syahid dari Petrus itu dinubuatkan oleh Yesus. Jadi kalau Petrus mati syahid itu sudah pasti. Cuma ceritanya itu yang disalib terbalik itu dianggap oleh ChatGPT sebagai bisa diandalkan dan tingkat kepastiannya tinggi. Tapi yang bertemu dengan Yesus dan Kovadis itu yang masih diragukan. Selanjutnya soal ringkasnya, pertama sejarah penyaliban terbalik Petrus kemungkinan besar terjadi walaupun tidak ada catatan saksi mata. Kedua, cita quo vadis, tradisi legendaris dari Acts of Peter, dipakai untuk pesan moral rohani, bukan catatan sejarah murni. Jadi saudara, kalau saya sudah bahas ini, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang menceritakan kematian para rasul yang tidak ada di dalam Alkitab ya. Karena tidak semuanya itu bisa dipercaya. Ada tingkat keandalannya tinggi dan ada yang rendah. Dan jangan sembarangan memberitakan semua yang tidak ada dalam Alkitab, itu tidak pasti. Yang pasti hanya yang ada dalam Alkitab. Sekarang kita masuk dalam poin C, saudara. Herodes itu menangkap Petrus ya, setelah dia memenggal atau Yakobus dia menangkap Petrus ya. Dan ini alasannya kita melihat dalam ayat 3, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berakhir. Pertama jelas bahwa Petrus ditangkap bukan karena ia melakukan kesalahan,
Tetapi karena Herodes melihat bahwa pembunuhan Rasul Yakobus menyenangkan hati orang Yahudi, ini tindakannya dilakukan karena menyenangkan orang Yahudi dan karena dia memimpin orang-orang Yahudi jadi raja bagi mereka. Kalau orang-orang Yahudi senang, maka dia melakukan itu untuk menyenangkan lagi supaya dia janganlah orang-orang Yahudi yang memberontak terhadap dia ya. Dan ini suatu tindakan yang jelas motivasinya sangat-sangat buruk, menyenangkan hati orang, lalu dia mau membunuh Petrus lagi ya. Kita bandingkan dengan Galatia 1:10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Ya, jelas sekali sih Herodes ini bukan hamba Kristus ya. Tetapi ini juga berlaku untuk orang Kristen ya. Orang Kristen atau hamba Tuhan itu mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah. Bahkan pendeta itu seringkali mencari kesukaan manusia. Coba dia banyak dipanggil khotbah ya. Jadi khotbahnya tidak mau eh, menyerang kepercayaan mereka yang salah dan selalu jadi seperti bunglon di gereja A khotbah sesuai kepercayaan dari gereja A, di B khotbah sesuai dengan kepercayaan gereja B. Ini menyerangkan manusia supaya dia banyak dipanggil. Tapi ini bukan nama Tuhan ini ya, model seperti ini ya. Kalau saya tidak peduli, saya teologi reform ya, saya dimanapun saya akan ajarkan ajaran reform. Suka atau tidak suka itu bukan urusan saya. Saya sudah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah. Ini berlaku untuk orang Kristen juga ya. Kalau saudara ada di persimpangan, saudara pikirkan yang mana yang menyenangkan hati Allah, yang mana yang menyenangkan hati manusia. Kalau saudara memilih yang menyenangkan hati manusia, saudara menyalahi yang menyenangkan hati Allah dan saudara bukan hamba Kristus. Jadi kita harus memilih dalam setiap tindakan kita ada pilihan. Kadang-kadang memang kita bisa menyenangkan manusia dan Allah sekaligus. Tapi kadang-kadang harus salah satu. Atau menyenangkan Allah dan tidak menyenangkan manusia. Atau menyenangkan manusia dan tidak menyenangkan Allah. Kalau kita memang begitu, kita harus memilih tindakan yang menyenangkan Allah. Tidak peduli atau tidak menyenangkan manusia. Dan kita masuk dalam poin yang kedua. Petrus tidak dibunuh karena saat itu ada hari raya. Kita baca itu dalam ayat 3b. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Jadi karena masih hari raya, dia tidak membunuh tapi mau dibunuh pada waktu hari raya yang sudah berakhir. Poin ketiga, Petrus akan dibunuh setelah Paskah. Ini ada dalam ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terjadi 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak dan mungkin akan dibunuh di depan orang banyak supaya mereka melihat dan mereka lebih menyenangi Herodes lagi ya. Perlu diketahui bahwa untuk ayat 4 ini King James memberikan terjemahan Easter. Kita lihat dalam Kisah 12 ayat 4 ya. Ini Easter ya. Dan ini salah ya. Semua yang lain menerjemahkan Passover atau Pasca Perjanjian Lama. Kalau Easter ini hari kebangkitan Kristus ya. Ini Passover ya. New King James membetulkan yang salah dalam King James. Lalu NIV juga Passover, NASB juga Passover. Semuanya Passover. Hanya King James ini salah, ini menerjemahkan Easter. Jadi perlu diketahui bahwa untuk ayat 4 ini King James memberi terjemahan Easter dan ini salah terjemahan seharusnya adalah Passover. Bagi catatan Easter itu adalah pasca perjanjian baru, hari kebangkitan Yesus dan ini tidak ada di dalam seluruh Alkitab ya. Passover itu pasca perjanjian lama, hari keluarnya Israel dari Mesir. Kalau Passover ini banyak terjadi tetapi tidak ada kalau Easter ya.
Semua kata Paskah di dalam Alkitab itu menunjuk pada Passover ini, bukan menunjuk pada Easter. Kalau saya tanyakan pada ChatGPT lagi, pertanyaan mengapa King James menerjemahkan kisah 12 ayat 4 dengan kata Easter? Dan ini jawaban ChatGPT. King James Version menerjemahkan kisah para Rasul 12 ayat 4 dengan kata Easter. Dan ini merupakan satu-satunya ayat dalam seluruh King James yang memakai kata itu. Berikut kutipannya, kisah 12 ayat 4. Saya kira tidak usah, ya saya baca secara. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to four quaternions of soldiers to keep him. And then after Easter to bring him forth to the people. Pada dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah Pascha. Pascha itu Passover atau Pascha Yahudi. Kata Pascha muncul 29 kali dalam perjanjian baru Yunani dan semuanya diterjemahkan sebagai Passover dalam King James kecuali di kisah Rasul 12 ayat 4. Mengapa King James menggunakan Easter dalam kisah Rasul 12 ayat 4? Pertama, latar belakang historis bahasa Inggris. Pada zaman terjemahan King James tahun 1611, kata Easter dalam bahasa Inggris belum sepenuhnya terpisah dari konsep Paskah Yahudi atau Passover. Kata Easter di Inggris kala itu bisa merujuk secara umum pada perayaan Paskah Kristen, tapi juga terkadang dipakai untuk merujuk Paskah secara umum, termasuk Paskah Yahudi, terutama dalam pemakaian liturgis atau gerejawi. Kedua argumen sebagai sebagian pembela King James Only. King James Only ini orang-orang yang hanya menggunakan Alkitab King James dan bahkan menganggap King James itu lebih bagus daripada autografnya. Ini pasti orang-orang yang setengah waras ya. Beberapa pendukung pandangan King James Only mengklaim bahwa penerjemahan Easter di Kisah Rasul 12 ayat 4 memang disengaja dan akurat. Jadi apapun yang terjadi mereka bela King James-nya ya. King James-nya tidak bisa salah bagi mereka. Poin A, mereka berargumen bahwa Herodes ada orang kafir bukan Yahudi. Poin B, maka Paskah di sini dianggap bukan menunjuk pada Paskah Yahudi, tapi pada perayaan kafir sekitar waktu yang sama yang disebut Easter oleh orang Inggris. Namun klaim ini tidak didukung bukti sejarah. Dalam kisah Rasul, dalam konteks kisah 12, Herodes memang bukan orang Yahudi, tapi dia memerintah atas orang Yahudi dan berusaha menyenangkan mereka. Lihat kisah Rasul 12 ayat 3. Karena itu sangat mungkin Paskah yang dimaksud tetap menunjuk pada Paskah Yahudi seperti pemakaian di seluruh PB. Poin ketiga, kesalahan atau inkonsisten di penerjemahan. Mayoritas penafsir dan penerjemah masa kini, termasuk Reform Scholar, melihat penerjemahan Easter sebagai inkonsistensi dalam King James. Semua konteks lain yang memakai Paskah diterjemahkan Passover, dan tidak ada alasan kontekstual kuat untuk menerjemahkan secara berbeda di sini. Bahkan terjemahan New King James dan King James abad ke-21 sudah mengkoleksi dan menerjemahkannya sebagai Passover. Kesimpulan, King James menerjemahkan Paskah dalam kisah 12 ayat 4 sebagai Easter karena poin A, pemakaian bahasa Inggris saat itu belum sepenuhnya membedakan antara Passover dan Easter. Poin B, mungkin ada pengaruh kebiasaan gerejawi Inggris atau kalender Kristen yang membuat para penerjemah memakai istilah Easter secara umum untuk waktu itu. Poin C, namun secara konteks dan bahasa asli, Paskah tetap menunjuk Paskah Yahudi, sehingga sebagian besar sarjana dan semua Alkitab modern menerjemahkannya sebagai Passover. Saya tanya lagi ya, mengapa ada orang-orang yang hanya menggunakan King James atau disebut King James Only itu ya? Jawaban ChatGPT pandangan King James Only atau King James Version Onlyism adalah pandangan yang meyakini bahwa King James adalah satu-satunya Alkitab yang benar dan sah untuk dipakai, bahkan lebih unggul daripada naskah asli bahasa Ibrani dan Yunani. Ini kata-kata yang saya garis bawah ini betul-betul suatu kegilaan ya. Nah, autograf itu kan disalin ini sudah pasti ada kesalahan, apalagi diterjemahkan. Bagaimana bisa penerjemahan ini bisa lebih unggul daripada yang aslinya tuh, senting sekali kalau percaya seperti itu ya. Orang-orang yang memegang pandangan ini sering menolak terjemahan-terjemahan modern dan juga hasil kritik
teks atau textual criticism. Ada beberapa alasan mengapa orang-orang bisa memegang pandangan ini. Pertama, keyakinan bahwa King James adalah firman Allah yang sempurna. Banyak orang King James oleh percaya bahwa King James bukan hanya terjemahan yang baik, tapi benar-benar tanpa salah dan dilindungi secara ilahi. Mereka menganggap bahwa Allah tidak hanya mengilhamkan naskah asli, tapi juga memelihara terjemahan King James sebagai bentuk pemeliharaan Allah atas firman-Nya. Ini jadinya seperti RT6, saudara ya. Orang seberang jadinya. Mereka percaya kan kitab mereka dipelihara oleh Allah sehingga bebas dari kesalahan kan. Contoh kutipan, God not only inspired the original manuscripts, He also preserved His word without error in the King James Bible. Atau terjemahnya, Allah tidak hanya mengilhamkan manuskrip-manuskrip asli, Ia juga memelihara firman-Nya tanpa kesalahan dalam Alkitab King James. Poin kedua, ketidakpercayaan terhadap kritik teks modern. Pandangan King James only umumnya menolak kritik teks yang menghasilkan teks type modern seperti Nathaniel Allen atau UBS karena poin A menganggap naskah-naskah kuno seperti Kodeks Vatikanus dan Kodeks Sinaiticus sebagai korup atau tidak dapat dipercaya. Pada dua kodeks ini ada dua kodeks yang tertua ya, yang berawal ditulis pada kira-kira abad keempat ya, tahun 350-an lah kira-kira ya. Poin B lebih menyukai tekstur Receptus yang menjadi dasar King James karena dianggap telah dipakai dan dipercaya oleh gereja selama berabad-abad. The majority text. Padahal ini tekstur Receptus jelas kalah tua dibandingkan dua ini ya, Codex Vatikanus dan Codex Sinaiticus ya. Mereka percaya bahwa naskah-naskah yang digunakan oleh King James lebih terjaga dibandingkan naskah-naskah yang dipakai terjemahan modern. Poin ketiga, ketakutan terhadap liberalisme atau pengaruh dunia. Banyak yang percaya bahwa terjemahan modern terpengaruh oleh poin A, liberalisme teologis yang dianggap melemahkan doktrin Alkitab. Poin B, penghilangan ayat-ayat tertentu yang ada dalam King James tetapi tidak ada dalam naskah modern. Contohnya Yohanes 5 ayat 4 dan Kisah 8 ayat 37. Padahal ayat-ayat ini memang diragukan keasliannya karena manuskrip yang lebih tua itu tidak mempunyainya. Dan memang seharusnya tidak ada, tetapi dalam King James ada. Karena King James menggunakan manuskrip yang lebih muda. Jadi sebetulnya salahnya King James, tetapi tetap tidak peduli apapun mereka bela King James ya. Poin C, agenda tersembunyi seperti feminisme, penyamaran Tritunggal dan lain-lain dalam penerjemahan modern. Mereka merasa King James mempertahankan kesalahan, referensi, dan kemurnian teologis. Keempat, gaya bahasa dan keindahan sastra. Beberapa orang menganggap bahwa King James dengan bahasa Elizabethannya memiliki keindahan yang tinggi, sakral, dan agung yang tidak dimiliki oleh terjemahan modern. Mereka merasa bahwa bahasa modern terlalu santai, tidak menghormati firman Tuhan dan kehilangan kekuatan spiritual. Kelima, didikan atau tradisi gereja. Banyak penganut King James Only berasal dari latar belakang gereja fundamentalis baptis, khususnya di Amerika Serikat. Di lingkungan ini, King James, poin A, King James menjadi satu saja versi yang digunakan, dipromosikan, dan diajarkan. Poin B, jemaat tidak diperkenalkan pada secara naskah asli, kritik teks atau perbedaan varian teks. Karena itu mereka tidak punya dasar pembanding dan hanya percaya bahwa selain King James adalah palsu atau berbahaya. Yang keenam, respon terhadap kekacauan dunia modern. Beberapa orang mencari kepastian dan stabilitas dan melihat banyaknya versi Alkitab modern sebagai kebingungan atau kekacauan. Bagi mereka, memegang satu versi tunggal seperti King James adalah bentuk kepatuhan dan kejelasan. Kritik dari pandangan reform tidak menerima King James onlyism karena poin pertama, wahyu Allah yang diilhami adalah naskah asli, bukan terjemahan manapun. Kedua, King James adalah terjemahan buatan manusia dan bisa saja mengandung kesalahan penerjemahan. Ketiga, tekstur Receptus yang menjadi dasar King James bukan naskah tertua atau terbaik secara tekstual. Keempat, tidak ada dasar teologis atau historis yang mendukung doktrin terjemahan yang diilhami.
terjemahan yang diilham itu orang omong kosong. Poin kelima, pandangan ini sering membingungkan preservasi atau pemeliharaan firman dengan inspirasi terjemahan. Kesimpulan, orang-orang menjadi King James only karena kombinasi dari poin A, keyakinan teologis yang kuat terhadap King James, dan ini fanatisme yang membuta menurut saya. Poin B, ketidakpercayaan terhadap kritik teks dan modernisme. Poin C, pengaruh tradisi gereja fundamentalis. Poin D, ketidaktahuan terhadap sejarah naskah asli Alkitab. Namun pandangan ini tidak didukung oleh gereja reform dan bertentangan dengan prinsip sola scriptura yang menekankan kembalinya pada naskah asli, bukan pada satu versi terjemahan tertentu. Pada waktu saya sekolah teologi itu ya, um, saya sekolah teologi tahun 85 sampai 88 ya. Dan NIV itu kan ada dua macam ya, 2011 dan ada yang tahun 1984. Jadi waktu itu hanya ada NIV tahun 1984 dan baru terbit 1 tahun ya setelah saya maksudnya tahun 85 kan di ATS itu ya. Dan pada waktu itu saya dengan satu teman Amerika, saya pernah mengunjungi satu orang dan dia berkata, ditanya tentang pandangannya tentang NIV, dia bilang it doesn't sound right, itu kedengarannya tidak benar gitu ya. Ngomong bagaimana nih, kok bisa kedengarannya tidak benar? Dia tidak membuktikan ini salah atau ini salah, ini salah. Kedengarannya tidak benar. Mungkin dia terbiasa dengan King James yang menggunakan bahasa kuno ya, pakai di, thou, dan sebagainya, bukan pakai you. Jadi terbiasa dengan bahasa seperti itu. Lalu NIV menggunakan bahasa Inggris yang lebih modern. Maka dia mengatakan it doesn't sound right. Itu kedengarannya tidak benar. Saya kira pernah nantang satu orang pendeta, saya lupa itu Korea atau apa ya. Tapi dia pokoknya dari gereja baptis fundamental ya, sama seperti GBI Agrave yang tukang fitnah itu ya. Dan orang itu termasuk King James only. Jadi memang benar kalau dikatakan orang ya ini ya. Jadi gereja baptis fundamentalis ini kebanyakan adalah King James only, dan orang itu yang saya tantang debat tapi tidak berani itu juga dari fundamentalis baptis ya, sama seperti GBI Agrave. Jadi saudara jangan fanatik pada terjemahan tertentu karena tidak ada terjemahan manapun yang sempurna, itu tidak ada. Yang sempurna itu hanya autografnya yang sama sekali tidak ada salahnya, tapi itu kan sudah tidak ada. Manuskrip-manuskrip atau salinan-salinan yang manapun itu semua sudah mengandung kesalahan. Saya lanjutkan dengan pertanyaan, apakah bahasa Elisabetan itu ya? Ini tadi ada istilah itu ya. Ya, beberapa orang menganggap King James dengan bahasa Elisabetannya memiliki keindahan yang tinggi, sakral dan agung yang tidak dimiliki oleh terjemahan modern. Dan ini saya tanyakan, bahasa Elisabetannya itu apa itu? Ini jawaban ChatGPT. Bahasa Elisabetan adalah bentuk bahasa Inggris yang digunakan pada zaman Ratu Elizabeth I dari Inggris tahun 1558 sampai 1603, khususnya akhir abad ke-16 hingga awal abad yang ke-17. Ini adalah bagian dari tahap perkembangan bahasa Inggris yang dikenal sebagai Early Modern English atau bahasa Inggris modern awal, yang merupakan masa transisi dari Middle English ke Modern English. Ciri-ciri bahasa
Elizabethan, jadi ini bahasa Inggris ya, tapi bahasa Inggris kuno ya. Pertama, kata ganti kuno ya. Poin A, thou itu kamu, tapi subjek tunggal. Kalau kita mengatakan you, kita nggak tahu you ini tunggal atau jamak ya. Tapi kalau menggunakan yang Inggris kuno ini thou itu subjek tunggal. Ya, jadi you yang bentuk tunggal ya. Lalu kata the itu kok sebagai objek ya. Kalau bahasa Inggris tetap juga you ya kalau dalam bahasa Inggris sekarang ya. Tapi kalau di sini dibedakan antara subjek dan objek ya. Kalau sebagai objek itu di dan itu juga bentuk tunggal. Lalu kalau die atau dine itu milikmu ya. Kalau kita kan your ya. Sekarang poin D, Y, kalian itu bentuk jamak. Ya, jadi kalau eh, kamu tuh tahu ini tunggal ya. Kalau Y itu jamak ya. Contoh, thou art my God. Engkau bentuk tunggal adalah Allahku. Lalu pertama bentuk kata kerja khusus. Tambahan akhiran at atau s ya. He goeth, bacanya goeth ya memang ya. Jangan di ini bukan salah baca goeth memang ya. Dia pergi. Lalu thou speakest, ya speakersnya dibaca s ya. Engkau berbicara. Kedua kosakata yang sudah jarang dipakai, misalnya pre-adventure, barangkali, hither ke sini, whither kemana, nigh, nay, tidak, nay saya kira bacanya, betwixt itu antara. Jadi banyak kata-kata yang sudah jarang dipakai atau berubah arti ya. Um, Lalu poin yang ketiga, struktur kalimat yang lebih formal dan puitis. Kadang urutan kata-kata dibalik untuk keindahan atau penekanan. Contoh, blessed are thou among women. Berbahagialah engkau di antara wanita. Saya kira ini kata-kata yang diucapkan malaikat terhadap Maria ya. Contoh dalam King James atau King James Version tahun 1611, Mazmur 23 ayat 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Apa bahasa Elizabethan masih dipakai? Tidak. Bahasa ini tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari. Namun masih dipakai dalam pertama King James dan buku doa gereja-gereja tertentu. Kedua drama Shakespeare. Dan ketiga liturgi tradisional gereja Anglikan. Dan keempat puisi-puisi klasik Inggris. Kesimpulan, bahasa Elizabethan adalah bentuk bahasa Inggris kuno yang digunakan pada zaman Ratu Elizabeth I dan juga dipakai dalam King James tahun 1611 ya. Kayak bahasanya kuno penuh referensi tapi sudah dipahami oleh pembaca modern karena kata ganti, bentuk kata kerja, dan susunan kalimat yang sudah tidak lazim. Pertanyaan, apa itu berarti bahwa ada bahasa Inggris yang lebih kuno lagi? Jadi saya tanya lagi ya, apa itu berarti bahwa ada bahasa Inggris yang lebih kuno lagi? Aku punya buku Calvin tentang kitab Ayub yang kelihatannya menggunakan bahasa Inggris yang lebih kuno dari King James. Saya pernah gunakan buku ini dan saya pusing setengah mati sudah karena ini Inggris yang lebih kuno lagi dan bisa sih membaca tapi boleh dikatakan harus nyepal dan harus menduga-duga ini artinya apa ini ya. Ini jawaban ChatGPT. Iya, benar sekali bahasa Inggris yang digunakan dalam buku Calvin, terutama terjemahan lama, bisa jadi lebih kuno daripada bahasa King James. King James 1611 memakai bahasa Inggris modern awal, early modern English, khususnya gaya Elizabethan. Tapi sebelum itu memang ada bentuk bahasa Inggris yang lebih kuno lagi, yaitu tiga tahap. Ini dia memberikan tiga tahap utama perkembangan bahasa Inggris. Ini jenis bahasa Inggris, ini periode waktu, ini contoh tokoh atau karya. Pertama, Old English tahun 450 tahun 1100 Masehi. Contoh atau tokoh karya Beowulf, The Anglo-Saxon Chronicle.
Lalu kedua Middle English tahun 1100 sampai 1500, Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales ya. Lalu ketika early modern 15 sampai 1500 sampai 1700 masih Shakespeare, King James Bible, Calvin, terjemahan Inggris lama. Dan keempat modern English tahun 1700 sampai sekarang. Bahasa Inggris saat ini seperti yang kita pakai sekarang. Poin pertama, Old English, Inggris tua, hampir seperti bahasa asing bagi penutur Inggris modern. Perhatikan ya, hampir seperti bahasa Inggris bagi penutur Inggris modern. Ya, sebagai contoh, saya tidak bisa baca ini saudara. Saya tidak tahu bacanya gimana ya. Perhatikan ini, kalau saudara baca ini kan, ini kayak bahasa asing, ini bukan bahasa Inggris ini. Untuk huruf-hurufnya pun ya, perhatikan huruf ini ya. Ini kayak A dan E yang digabungkan. Ya. Jadi ini dibaca V atau Vader atau saya kira Vader saya kira ya. Lalu ini apa? Ura atau apa? Ini huruf apa ini? P atau B ini? Ini gabungan P dan B kayaknya. Ini juga ya. Lalu ini Fenom ini F ini saya kira S mestinya. Lalu ini juga seperti P seperti B. Ya jadi ini terjemahnya Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Nah, saudara baca seperti ini, ayo coba bisa ngerti ya, yang bisa ngerti bahasa Inggris, ngerti bahasa ini apa enggak? Dan ternyata ini adalah kata-kata yang pertama dari doa Bapak kami. Karena poin kedua adalah Middle English atau Inggris pertengahan. Poin A lebih mudah daripada Old English, tapi masih sangat berbeda dengan bahasa modern. Poin B contoh dari Coucher, lebih kurang tahun 1400. Ini pun juga masih aneh ya. One kalau mau baca ya one dot April, saya tidak tahu baca persisnya gimana ya. With a source sute the truth of Mark had burst atau burst tidak tahu to the root. Terjemahannya saudara, ketika April dengan hujan manisnya atau telah menembus kekeringan Maret hingga ke akar. Ayo saudara yang bisa bahasa Inggris bisa ngerti ini apa enggak? Saya saja nggak ngerti kok. Poin yang ketiga, early modern English tahun 1700. Eh, Poin A, bahasa yang digunakan dalam King James, Shakespeare, dan terjemahan-terjemahan reform awal, misalnya karya Calvin. Poin B, tetapi penting, ada tingkat-tingkat gaya dalam early modern English. Pertama, King James menggunakan gaya formal religius. Kedua, terjemahan Calvin kadang lebih tua atau lebih literal dari Latin atau Prancis aslinya, sehingga terasa lebih berat atau kuno. Dan poin ketiga, dan tergantung siapa penerjemahnya, beberapa terjemahan Inggris dari tulisan Calvin berasal dari abad ke-16, bahkan sebelum King James selesai. Keempat, bahasa dalam buku Calvin yang Anda miliki, kalau buku itu adalah edisi lama, misalnya diterbitkan sebelum tahun 1800, atau memakai terjemahan dari abad ke-16 atau 17, maka wajar kalau bahasanya poin A lebih arkais atau lebih kuno daripada King James. Poin B banyak memakai kata-kata seperti thee, thou, said, dot, whereof, whence, dan lain-lain. Dan poin C bisa terasa lebih berat karena mengikuti gaya Latin dari Calvin secara literal. Misalnya, for as much as the Lord bringeth afflictions upon us, let us humble ourselves under his mighty hand, that he may lift us up in due time. Nah kalau ini masih bisa dibaca dan bisa dimengerti ya. Ini tipikal kayak terjemahan our reform. Kesimpulan satu, ya ada bahasa Inggris yang lebih kuno daripada bahasa dalam King James, yaitu Old English dan Middle English. Kedua, terjemahan Calvin yang Anda miliki kemungkinan memakai bahasa Inggris dari akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17, yang bahkan bisa lebih kaku atau dan berat daripada King James, karena mengikuti gaya teologis dan gramatikal Latin. Jika Anda ingin saya bisa bantu memodernkan satu paragraf dari buku itu agar menjadi lebih mudah dibaca atau menjelaskan kosakata kunonya, silakan berikan contoh kalimatnya.
Lalu saya tanya lagi, rasanya buku Calvin itu berbeda dengan yang kamu berikan di atas karena huruf-hurufnya berbeda dengan huruf-huruf bahasa Inggris. Aku akan berikan foto dari sebagian kecil saja, dan ini saya berikan fotonya. Saudara lihat sendiri, saudara bisa baca apa enggak? Coba perhatikan ini. Ya, ini dari kitab Ayub kan ya. Just ini ini saya kira the second chapter of Job itu kan ditulisnya mestinya menggunakan huruf C ya, tapi ini menggunakan huruf I ya. Lalu coba baca ini, saudara bisa baca enggak? And the Lord, apa itu saudara? Lord, and the Lord, the F itu S saudara ya. Said itu said. Lalu TO itu to mestinya to Satan. From dari dengan S itu hampir sama, cuma from ini from F ya. Ini S ini ya, from whence comes comes, ini saya kira S juga ya. Thou. Nah ini buku yang saya punya dari kitab kayu pada waktu beli. Saya nggak ngerti kalau akan uh, ada dalam bahasa seperti ini. Seandainya saya tahu ya saya nggak beli. Tapi barang dikirim mati aku. Dan saya punya dua, saudara. Yang satu bukan dari Calvin, dan itu tafsiran tentang hakim-hakim juga dalam bahasa yang modern seperti ini. Jadi saya berikan foto ini untuk petunjuk bagi ChatGPT, dan saya tanya ChatGPT, dia bilang iya betul sekali pengamatan Anda. Buku Calvin yang Anda foto ini adalah facsimile ya, bacanya facsimile dari edisi tahun 1574, yang berarti isinya adalah salinan persis dari edisi cetak asli tahun 1574, termasuk jenis huruf atau font, ejaan, dan tata letak lama. Maka tidak heran kalau huruf-huruf dan ejaan di sana terlihat lebih kuno daripada King James, karena King James baru diterbitkan tahun 1611. Penjelasan tentang huruf dan ejaan dalam buku Anda. Pertama, huruf S panjang, perhatikan ya, ditulis dengan seperti huruf F ya. Anda akan melihat huruf S yang mirip dengan huruf F, tapi tanpa garis silang penuh. Ya, jadi kalau F itu kan ada gini, lalu ada titik gini ya. Nah, tapi kalau huruf S itu cuma begini saja, ya, tidak ada coretan, itu tidak ada. Misalnya ini huruf S, nah tapi ini ada coretannya juga ini ya. Ya, jadi soul ya. Ini bukan F, ini S ya. Tapi itu soul. Nah, ini bacanya soul kalau bahasa Inggris sekarang kan. Lalu ini must. Ini tidak ada coretannya. Dia mungkin di sini salah mungkin ya. Ini must ya. Lalu ini juga huruf S ya. Seruan. Lah, U ini dibaca V. Jadi servant. Tapi ini tulisannya seolah-olah veruan. U ditulis V. Ya, jadi ini disebut long S, dan digunakan sebelum abad ke-18. Lalu kedua, ejaan kuno seperti tadi Seide itu ya, ya yang dalam bukunya nih ya, The Lord, ya The Lord Seide ya, ini Seide ya. Jadi Seide itu set. Nah, anehnya ini tetap S ya. Kenapa enggak F tadi? Jadi ada S yang tetap S, ada S yang diganti dengan F, mirip F ya. Lalu anto, ini V diganti, oh ini U diganti dengan V, yang kuno ini pakai V. Lalu B, ini double E, ini B, cuma satu E. Duel, V-nya ini, U-nya ini V. Kalau ini V-nya ini U, jadi V dan U dibalik. V jadi U dan U jadi V. Unlevel, ini S ini ya.
Lah V-nya ini U lagi, unless sebetulnya. Lalu yang ketiga, huruf U dan V sering dipertukarkan. Dalam teks lama, V kadang-kadang dipakai di awal kata dan U di tengah. Di tengah. Bahkan untuk bunyi yang sama. Misalnya, ya ini VNTO ini antu. VNLE ini S sebetulnya SSE, unless. Lalu huruf H, A, E. Punya ini V, jadi have sebetulnya. Jadi U dibaca V dan V dibaca U. Nah ini membingungkan luar biasa, saudara. Poin keempat, kalimat panjang tanpa tanda baca modern. Bahkan tadi kayak spasinya itu kan ada yang tidak ada spasinya sehingga membingungkan sekali. Kayak menulisnya sangat panjang dan penuh koma, hampir tanpa titik akhir paragraf. Ini wajar di abad ke-16. Bahasa Inggris dalam buku Anda, Middle to Early Modern English. Ini masih middle ya, berarti lebih kuno lagi, saya tidak tahu gimana. Jadi meskipun buku Anda memakai bahasa Inggris, bentuknya adalah varian sangat tua dari Early Modern English, bahkan lebih tua dari King James. Terjemahan tersebut kemungkinan berasal di zaman reformasi Inggris awal dan diterbitkan ulang dalam bentuk facsimile, artinya difoto atau disalin apa adanya, tidak dimodernkan. Kesimpulan dia, buku Calvin Anda menggunakan bahasa Inggris yang lebih kuno daripada King James, karena berasal dari tahun 1574, 37 tahun sebelum King James diterbitkan. Itu memakai ejaan dan huruf khas abad ke-16, seperti long S, yang ditulis dengan seperti huruf F ya, bentuk kata kerja lama dan pertukaran U dan V. Itu sebabnya teksnya sulit dibaca bagi pembaca zaman sekarang. Saya sih bisa membaca lebih nyepel satu persatu dan kadang-kadang memperkirakan ya. Kita melanjutkan dengan pembahasan tentang Kisah Rasul 12 ya. Tadi kan Petrus ditahan ya. Jadi untuk sementara Petrus dimasukkan ke penjara karena maunya dibunuh setelah Paskah itu ya. Dan sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Perhatikan pengawalan Petrus yang begitu ketat. Sebentar saya tulis ini. Ayat 4a dan 6b nanti kita akan baca. Ini tidak memungkinkan Petrus untuk lolos. Kita baca ayat 4 dan ayat 6 ya. Setelah Petrus ditangkap, Petrus menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing dari 4 prajurit, jadi 16 orang ya. Maksudnya ialah sebab sampai pakai yang menghadapkannya ke depan orang banyak. Lalu ayat 6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya pada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Jadi bukan cuma dimasukkan dalam penjara, di dalam penjara itu pun dia tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Jadi harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga supaya Petrus tidak bisa lari. Semua ini saudara menunjukkan eh, suatu keadaan yang kelihatannya tanpa harapan ya. Karena jangan heran kalau saudara sendiri mengalami keadaan seperti itu. Dan ingat ya bahwa tidak ada harapan dari sudut pandang manusia. Sama sekali tidak berarti tidak ada harapan dari sudut pandang Tuhan. Ini 2 hal yang sangat berbeda. Tidak ada harapan dari sudut pandang manusia, tidak berarti tidak ada harapan dari sudut pandang Tuhan. Dan saya ingin tekankan bagian ini untuk berkenaan dengan saudara Lenawati yang terkena kanker ini. Sebetulnya bukan cuma dia yang terkena kanker payudara ya. Mamanya juga terkena tumor di lututnya dan juga harus dioperasi. Dan itu diduga kanker tulang. Masih dugaan.
Dan tapi yang pasti juga harus dioperasi. Dan kalau kanker tulang itu luar biasa menyakitkan nanti kalau betul-betul kanker ya. Jadi ini sebetulnya ada dua orang dalam keluarga ini. Dan keluarga mereka ini tidak tergolong tidak mampu. Dan eh, Lenawati ini adalah keponakan dari saudara Chandra ya. Dan saudara Billy itu saudara sepupu dengan dia. Dan kakaknya Lucia Rawati ini yang membantu saya di dalam mengurus rumah saya. Seandainya tidak ada dia, maka saya tidak akan mungkin bisa pelayanan. Jadi kalau dalam analisa saya, saudara, semua yang keluarga ini alami, itu bukan serangan kepada keluarga ini, tetapi kepada saya. Karena ini membuat Lucy yang membantu saya ini menjadi kacau balau. Dan kalau misalnya mamanya mati, dia mestinya akan balik ke rumahnya di Bekasi. Dan kalau dia balik ke sana, pelayanan saya pasti bubar. Jadi kalau saudara masih ingin pelayanan saya berjalan terus, pertama dukung dalam doa. Karena apa yang mustahil bagi manusia itu sama sekali tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau, dia bisa menyembuhkan mereka dalam sekejap mata. Tapi mau atau tidak mau, itu kita tidak tahu. Tapi kita tetap harus berdoa mati-matian untuk hal itu. Karena yang diarah oleh setan saya yakin itu adalah pelayanan saya. Dia ingin hancurkan pelayanan saya. Khotbah-khotbah saya masuk ke YouTube, tulisan-tulisan saya masuk ke web dan masuk ke Facebook. Dan itu banyak luar biasa digunakan oleh orang-orang, bukan hanya orang-orang tertentu untuk belajar sendiri, untuk dia sendiri. Tapi banyak sekali, saya katakan banyak sekali, digunakan oleh para pengkhotbah untuk mengkhotbahkan. Jadi sekalipun gereja saya gereja kecil, tetapi karena tulisan-tulisan saya dan video-videonya tuh masuk YouTube, masuk web, masuk Facebook dan sebagainya, dan digunakan oleh sangat banyak orang, maka ini punya pengaruh yang menurut saya luar biasa. Jadi kalau saudara tetap ingin pelayanan saya ini berjalan terus, pertama dukung dalam doa dan kedua ikutlah dalam penggalangan dana itu. Saudara tidak usah mempersembahkan besar kalau saudara memang tidak punya uang. Allah tidak pernah menuntut saudara memberikan apa yang saudara tidak punya. Tapi kalau saudara punya, saudara harus memberikan. Nah, bisa tidak memberikan. Saya sendiri memberikan, saya masukkan juga pengumuman itu ke grup keluarga saya, dan kakak saya juga memberikan sekalipun tidak terlalu banyak, tetapi tetap dia memberikan juga. Saya masih belum tahu kakak yang lain, karena kakak yang lain masih ada di luar kota dan di luar negeri dan sebagainya. Um, saya sendiri juga memberi dan mungkin saya akan memberi lagi. Dan gereja kami juga belum memberi, gereja kita belum memberi, dan saya juga akan membicarakan supaya gereja juga memberi. Jadi siapapun saudara ya, kalau saudara merasa diberkati oleh pelayanan saya, berikan persembahan sesuai dengan kemampuan saudara.
Saya akhiri khotbah ini sampai di sini karena teks ini terlalu panjang untuk dibahas dalam satu khotbah. Sekalipun sebetulnya kalau dibahas terpisah tuh agak tidak enak karena penyelesaiannya ini dalam khotbah yang kedua. Tetapi kalau dilanjutkan terus ini nanti terlalu panjang, jadi bisa 2 jam lebih nanti. Karena totalnya ini ada 36 halaman ya. Jadi ini kita lanjutkan pada kali yang akan datang ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh belajar firman-Mu. Memang tidak mungkin gereja yang benar ataupun orang Kristen yang benar terus ada dalam keadaan tenang atau damai. Karena setan tidak pernah berhenti menyerang. Baik dalam gereja dan orang-orang Kristen abad pertama, di mana kami sedang melihat dan mempelajari tentang pembunuhan otomatis dari Rasul Yakobus sebagai martir yang pertama dari para rasul, dan juga penahanan Petrus yang rencananya akan dibunuh sekalipun nanti digagalkan oleh Tuhan. Dan kami percaya semua itu juga berlaku untuk kami, baik sebagai gereja maupun sebagai individu. Makin benar suatu gereja, makin injili dan makin alkitabiah, pasti akan makin mendapat serangan daripada setan. Makin benar, makin injili dan makin alkitabiah seorang hamba Tuhan, juga akan makin diserang oleh setan. Makin benar, makin injil dan makin benar seorang Kristen biasa juga akan makin menyebabkan dia makin banyak diserang oleh setan. Dan kami akan sering masuk dalam keadaan yang seakan-akan tidak ada harapan. Tapi kami percaya bahwa tidak ada harapan bagi manusia. Tidak berarti tidak ada harapan bagi engkau. Karena tidak ada yang mustahil bagi engkau. Karena kami berdoa untuk kesembuhan dari saudara Lenawati ini, penggalangan dananya, juga kesembuhan dari ibunya yang mengalami kanker pada lututnya, yang diduga itu kemungkinan tumor yang diduga adalah kanker juga. Tolong supaya ini tidak menyebabkan kekacauan pada gereja ini, karena kekacauan pada gereja ini akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi banyak orang maupun banyak gereja. Kami serahkan seluruh masalah ini yang bagi kami besar, tapi bagi engkau tidak ada apa-apanya, ke dalam tanganmu. Kiranya engkau bekerja dan membereskannya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.